Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Feyenoord sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas AC Milan dalam laga leg pertama playoff fase gugur Liga Champions. Pertandingan ini memperlihatkan bagaimana Milan unggul dalam penguasaan bola sebesar 54% berbanding dengan 46% milik Feyenoord. Tim tamu juga mencatatkan jumlah tembakan yang lebih banyak, 12 berbanding 11, serta tembakan tepat sasaran 6 berbanding 2. Tapi dominasi itu tidak membuahkan kemenangan. Sebaliknya, efektivitas Feyenoord dalam memanfaatkan peluang menjadi kunci kemenangan di hadapan pendukung setia mereka. Kemenangan Feyenoord tak lepas dari solidnya lini pertahanan mereka, terutama dalam meredam pergerakan mantan pemain Feyenoord yang kini berseragam AC Milan, yakni Santiago Gimenez. Bek Feyenoord, David Hanko, mengakui bahwa dia dan rekan-rekannya sangat memahami gaya bermain Gimenez dan berhasil membatasi ruang geraknya sepanjang pertandingan. Keputusan pelatih AC Milan Sergio Conceição untuk menurunkan Gimenez sebagai starter dalam lawatan ke Belanda ini bisa dibilang sebagai sebuah kesalahan. Hanko menjadi salah satu aktor utama di balik kemenangan Feyenoord. Ia mengaku sudah memahami gaya bermain Gimenez yang beberapa waktu lalu masih menjadi rekan setimnya. Hanko dan rekan-rekannya di belakang mampu menutup ruang bagi Gimenez sepanjang laga. Striker asal Meksiko itu kesulitan mendapatkan peluang bersih dan gagal mencatatkan shot on target dari satu shot yang dia dapatkan. Santiago Gimenez sendiri tidak bermain sampai akhir pertandingan. Dia digantikan oleh Tammy Abraham pada menit ke-83. Mike Maignan kembali menjadi pusat perhatian terkait pembaruan kontraknya bersama AC Milan. Meski perannya sangat vital bagi AC Milan, terutama dalam membawa klub meraih Scudetto ke-19, penurunan performanya terlihat dalam beberapa bulan terakhir telah memunculkan tanda tanya besar tentang nilainya dalam negosiasi kontrak baru. Seperti yang dilaporkan oleh media Calcio Mercato, Mike Maignan tetap menjadi kiper kelas dunia, tetapi performanya dalam 18 bulan terakhir dianggap tidak selevel dengan standar yang ia tunjukkan sebelumnya. Kekalahan dari Feyenoord di leg pertama playoff Liga Champions menjadi salah satu contoh inkonsistensi tersebut, di mana Mike Maignan gagal menghalau tendangan Igor Paisao yang tampaknya bisa diantisipasi lebih baik. Meskipun ia mendapatkan clean sheet pertamanya dalam hampir 2 bulan sebelumnya, kesalahan melawan Feyenoord menunjukkan bahwa ada momen-momen di mana Mike Maignan tidak tampil dengan ketenangan dan kepercayaan diri yang biasanya menjadi ciri khasnya. Dalam unggahan Instagram setelah pertandingan, Mike Maignan secara terbuka mengakui bahwa itu adalah hari yang buruk di kantor dan menyatakan bahwa ia perlu merenungkan penampilannya. Namun, laporan tersebut juga menyoroti bahwa masalah ini bukan hanya tentang Mike Maignan, tetapi juga tentang keseluruhan sistem tim yang harus mendukung kiper mereka untuk kembali ke performa terbaik. Saat ini AC Milan tengah mempersiapkan tawaran kontrak besar untuk Mike Maignan. Namun, pertanyaan tentang konsistensinya menjadi hambatan dalam proses negosiasi. Meski begitu, terlepas dari penurunan performanya, Mike Maignan tetap menjadi sosok yang sangat penting bagi AC Milan. Kualitasnya sebagai shotstopper, distribusi bola yang luar biasa dan kepemimpinannya di lini belakang adalah aset yang sulit digantikan. Namun Milan juga harus realistis dalam mengevaluasi situasi. Jika Mike Maignan tidak mampu menunjukkan konsistensi yang diharapkan, klub mungkin perlu mempertimbangkan opsi lain, baik itu dalam bentuk kompetisi internal dengan kiper cadangan atau bahkan mencari pengganti di pasar transfer. Bursa transfer Januari yang sibuk membawa harapan besar bagi AC Milan, terutama dengan kedatangan Joao Felix dan Santiago Gimenez. Bersama Rafael Leao dan Christian Pulisic, lini serang Rossoneri dijuluki Fantastic Four, menciptakan antusiasme di kalangan para penggemar. Namun setelah penampilan mengecewakan melawan Feyenoord di Liga Champions, eksperimen ini tampaknya berada di ujung tanduk.
Pelatih Sergio Conceição memutuskan untuk memainkan keempat bintang tersebut dalam formasi yang agresif. Namun pertandingan melawan Feyenoord menunjukkan bahwa rencana ini mungkin terlalu ambisius. Setiap anggota Fantastic Four mendapat penilaian buruk setelah pertandingan. Santiago Gimenez terlihat tidak efektif. Joao Felix gagal memberikan kreativitas yang diharapkan. Christian Pulisic tampil di bawah standar dan Rafael Leao tidak mampu menemukan ruang untuk bersinar. Bukan hanya performa individu yang menjadi masalah, tetapi juga kurangnya koneksi di antara mereka. Sulit bagi lini tengah Milan untuk mengalirkan bola ke depan, dan ketika bola sampai ke lini serang, para penyerang tidak mampu menciptakan sesuatu yang signifikan. Menurut laporan dari media Gazzetta dello Sport, Conceição mungkin akan meninggalkan eksperimen ini dan kembali ke formasi yang lebih konvensional seperti 4-3-3. Kembali ke formasi 4-3-3 dengan memasukkan Yunus Musa di lini tengah tampaknya menjadi solusi yang paling logis saat ini. Namun ini juga berarti bahwa salah satu dari bintang lini serang Milan harus menerima peran sebagai pemain pengganti. Sebuah langkah yang mungkin tidak populer tetapi diperlukan demi keseimbangan tim. Leg kedua melawan Feyenoord di San Siro akan menjadi ujian besar bagi Milan, dan keberhasilan mereka akan bergantung pada bagaimana Conceição mengelola taktik dan memanfaatkan potensi para pemainnya. Jika Fantastic Four ingin membuktikan diri, mereka harus melakukannya dengan cara yang lebih terorganisir dan efektif. Mantan gelandang dan direktur AC Milan Zvonimir Boban meminta Sergio Conceição agar menentukan susunan pemain yang lebih mapan dan pasti. Diketahui jika AC Milan dikalahkan 1-0 di Belanda pada hari Kamis dini hari lewat gol tunggal tendangan Igor Paisao di menit ketiga. Banyak pihak yang beranggapan jika tendangan tersebut seharusnya bisa ditepis oleh kiper Mike Maignan. Sebelumnya ada kegembiraan melihat 4 pemain utama Milan, Rafael Leao, Joao Felix, Christian Pulisic, dan Santiago Gimenez bermain bersama dalam satu tim untuk pertama kalinya. Tetapi unit penyerang baru itu juga kesulitan untuk berkembang. Mantan gelandang dan direktur AC Milan Zvonimir Boban yang bertugas sebagai pundit di Sky Sport Italia mengaku belum memahami Milan, dan dia meminta agar Sergio Conceição lebih konsisten dalam menentukan susunan pemain awalnya. Kami belum benar-benar memahami Milan sejak awal musim. Mereka masih tim tanpa identitas, ide atau pengetahuan tentang cara menangani pertandingan sulit melawan lawan yang terorganisir dengan baik. Beruntung laga hanya berakhir dengan skor 1-0. Sejak awal musim, saya tidak berpikir Milan bermain dengan tim yang sama lebih dari 2 kali berturut-turut. Ia perlu memilih tim yang mapan dengan sedikit perubahan, tergantung pada lawan, ujar Zvonimir Boban. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.